Di dalam kitab Kisah Para Rasul ini tentu kita sudah tahu, di sana menceritakan tentang sejarah gereja Kristen awal setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan di sana ada amanat Kisah Para Rasul untuk menjelaskan bagaimana para pengikut Yesus Kristus harus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan pimpinan Roh Kudus. Namun sebelum itu Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, sebelum ada amanat yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus, para murid telah menanyakan sesuatu. Mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Artinya dalam sebuah ungkapan itu para murid ingin mengharapkan bahwa ketika Yesus akan naik dan ketika dia akan kembali, mereka ingin agar supaya ada pemulihan terjadi bagi bangsa Israel. Artinya ada sebuah tindakan yang akan dilakukan oleh Yesus sesuai dengan kuasa yang ada daripadanya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam ayatnya yang ke-7 dia katakan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan oleh Bapa menurut kuasanya sendiri." Artinya di sana juga ingin mau mengatakan kepada kita sebagai para pengikut Kristus bahwa kita ini tidak perlu tahu kapan dan waktu di mana Allah akan bertindak. Yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita, dia berkata, "Kalau engkau sudah menjadi pengikutku, hari ini engkau akan menerima kuasa." Dan kuasa itu bukan datang dari lahiriah atau duniawi saja, tetapi ini kuasa yang diberikan oleh Allah lewat Roh Kudus Allah sendiri. Dan kuasa itu dia akan membuat semua orang dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu kata kuasa ini dalam bahasa Inggris itu power, sedangkan di dalam bahasa Ibrani dikatakan dunamis. Di sana bercerita tentang kekuatan, tentang kuasa, tentang semua yang ingin dilakukan, tetapi bukan untuk diri kita sendiri, tetapi semua yang ingin diberikan adalah berasal dari Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 8, "Kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, ketika kita telah dipilih menjadi pengikut Allah, ketika kita dikatakan kamu harus pergi, berarti ada sebuah tugas, ada sebuah amanat yang telah dipercayakan oleh Allah terhadap kita. Dan apakah kita lakukan itu sesuai dengan kekuatan kita atau dari Allah sendiri? Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena saya mempunyai pendidikan yang tinggi, karena saya fasih berbicara, karena saya bisa membuat segala metode yang agar supaya orang tertarik, ya itu hanya salah satu saja. Tetapi kalau Allah tidak memberikan roh untuk dapat berdiri, Bapak Ibu, kita tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kita sudah berpikir banyak-banyak, sudah berkonsep sangat banyak, tetapi ketika pada waktu di mana dia katakan kamu berdiri, tetapi pada kenyataannya kita hilang arah. Karena apa Bapak Ibu? Kita mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita. Kuasa di sini ingin mau menunjukkan bahwa hanya ada datang daripada Allah sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan sangat jelas katakan, sebagai anak Tuhan, ketika kita melakukan sebuah pekerjaannya Allah, hendaklah kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Karena dengan roh takut akan Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan ini yang mau disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Tugasmu bukan hanya ingin memulihkan bangsa Israel, tetapi tugas saat ini, hari ini, pergi.
Jadikanlah semua bangsa muridku seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Namun dia mempertegaskan kembali di dalam ayatnya yang ke-8 untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Artinya mulai dari kehidupan keluarga kita, sekelompok yang kecil, ketika kita berani menampakkan diri kita sebagai pengikut Tuhan, mampu berbicara, mari kau keluar. Bisakah tidak? Kalau kita mampu bisa melakukan, berarti dikatakan pergi ke ujung bumi, di mana aku mengutusmu, di mana aku ingin agar supaya kamu dipakai, pergi dan tidak boleh takut. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, contoh, saya ini asal dari Manado, Bapak Ibu. Saya tidak tahu saya bisa ada di Papua. Bahkan ketika melakukan pendidikan ke Jakarta pun, saya juga tidak berpikir sampai di sana. Dari asli Manado, berkarya di Jakarta, melakukan pendidikan, akhirnya tugas di mana? Di Papua. Mau mengikuti keinginan saya sendiri pun saya katakan, pertama saya PPL di Timika. Saya tidak mau. Karena apa? Di Timika dulu siaga 1 Bapak Ibu. Bahkan sampai mama menangis tidak mau supaya saya pergi. Tetapi saya teringat firman Tuhan, di mana aku mengutusmu, pergi. Ketakutan yang ada di dalam diri kita, kita akan bisa patahkan asal kita berani bertindak. Dan saya teringat dengan permandian Bapak Ibu. Walaupun mau dikatakan kita masih bayi, orang tua membawa kita untuk dimandikan, tetapi ketika kita mengimani bahwa kita ini sudah menjadi anak Allah lewat permandian, berarti kita sudah menerima kuasa tanpa kita sadari. Dan ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah oleh Allah kepada kita Bapak Ibu, tanpa kita sadari Tuhan telah turut campur tangan. Selama kurang lebih 24 tahun saya berkiprah di tanah Papua ini. Walaupun saya baru ada di sini dalam tugas CPO 3 tahun 9 bulan. Tetapi saya yakin, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, Dia tidak akan membiarkan. Dan itu pun yang akan berlaku di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan katakan bahwa saya ini jemaat, saya ini anggota kecil, saya ini tidak mampu untuk berdiri dan berbicara. Tetapi kalau kita dipercayakan oleh Allah, dan ketika Yesus katakan, aku memilih engkau untuk melakukan pekerjaan yang mulia, kita tidak boleh takut dan ragu. Kita tidak boleh bimbang, karena ada kuasa yang akan memampukan kita. Ada kuasa yang akan membuat kita mampu untuk berdiri dan melakukan pekerjaan tanpa kita pikirkan sekalipun. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah merasa bahwa diri kita kecil. Sekalipun kadangkala kita sering merasakan ketakutan, seperti yang telah dirasakan oleh para murid. Kira-kira bagaimana? Apakah engkau mampu untuk memulihkan bangsa Israel? Kalau dia katakan ya hari ini, tetapi Tuhan bilang tidak. Akan tiba waktu dan masa, dan itu tugasnya Bapa di sorga. Yang saat ini engkau lakukan adalah penuhi tugas panggilanmu. Namun bukan berarti ketika Allah mengatakan penuhi tugas panggilanmu, lalu pergi saja. Tidak. Ada kuasa, Dia akan menyertai kita. Hari ini, detik ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Lalu apa yang perlu kita takutkan Bapak Ibu? Tidak perlu takut, karena Tuhan akan menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kuasa yang Tuhan berikan jangan kita katakan seperti yang tadi. Karena saya pintar, karena saya fasih berbicara, karena saya berpendidikan tinggi. Tetapi kalau dia tidak memiliki roh takut akan Tuhan pun, dia tidak mampu untuk melakukannya. Karena kunci untuk kita memperoleh pengetahuan adalah takut akan Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus dianggap biasa saja. Kenapa dikatakan? Karena sering kali dalam perayaan kita lebih ada di dalam momen Natal saja. Betulkah tidak Bapak Ibu? Kalau Natal kita buat kegiatan yang sungguh meriah. Bahkan rumah-rumah kita pun sudah terhiasi, persiapan sudah mantap. Di gedung gereja pun. Padahal kita lupa kalau tidak ada kematian dan kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, Yesus tidak akan pernah sempurna. Setuju Bapak Ibu? Walaupun dia mati, walaupun dia lahir, tetapi kalau dia tidak naik untuk menebus kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, percuma pengorbanan Tuhan Yesus. Intinya di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, marilah kita tekun, kita taat kepada panggilannya Allah. Kita melakukan tugas apa yang telah diberikan kepada kita dengan sukacita, tanpa kita perlu bersungut-sungut, tanpa perlu kita berbantah-bantah, tanpa perlu kita katakan, Tuhan saya sudah melakukan banyak, tetapi kenapa saya menerima sedikit? Tugasmu hanya adalah untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Lebih dan kurangnya biarlah Allah yang bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kadangkala di dalam kehidupan kita, kita sering mau berpikir untung dan rugi kah tidak Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya melakukan pelayanan ini, upahnya apa? Terlebih lagi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, penatua, diaken, iya. Terus pengurus-pengurus, wadah kategorial, sektoral, ada upah kah tidak? Tidak ada. Pendeta ada dikasih gaji, betulkah tidak? Tetapi di sini mau mengatakan kepada kita, upah kalian akan besar di surga jikalau kita melayani dengan hati. Kita melayani dengan sebuah ketulusan. Dan kita percaya campur tangan Tuhan akan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika kita lakukan, tentu keluarga kita akan diberkati. Tentu setiap apa yang menjadi pergumulan kita, mulai dari pendidikan anak-anak, mulai dari keuangan kita, bahkan setiap pekerjaan kita, Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan memberi tanpa kita meminta, karena Dia tahu tugas kita. Intinya mari kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti para murid, Tuhan bagaimana? Tuhan mau pulihkan sapu keluarga. Sapu keluarga so berantakan, ibaratnya seperti itu kan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bilang tunggu, akan tiba waktu dan masa akan memulihkannya. Tugas hari ini kau harus membuat keluargamu kembali kepada jalan Allah. Dan itu tugas bukan hanya kepala keluarga. Ada ibu rumah tangga. Tetapi di situ juga ada anak-anak. Tetapi kalau dia mengiring keluarga itu menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, saya yakin dan percaya jemaat Kristen mula-mula yang terjadi di dalam kisah para rasul akan ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Marilah kita menjadi saksi kemuliaan Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita takut. Karena apa yang telah Dia sampaikan, aku tidak sekali-kali membiarkan engkau, dan aku tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu, pergi, lakukan tugas pelayanan kita, baik di dalam keluarga, pekerjaan, di sekolah kita, dimanapun, bahkan di dalam bergereja, lakukanlah dengan hidup yang takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus, biarlah firman ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.